channel saya tidak hanya ditolak monet, tapi juga di-banned gara-gara saya lakuin seperti yang ada di pembahasan di video kakak yang itu katanya kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial. Nah, teman-teman, kalau sebelumnya saya sudah membahas masalah channel yang ditolak monetisasi akibat ikuti tutorial YouTube abal-abal ya. Nah, ternyata ya teman-teman ya, setelah saya upload video ini ya, ada salah seorang yang katanya itu adalah subscriber saya ya, subscriber channelnya tutorial. Beliau ini menghubungi saya lewat WhatsApp ya. Pada jam 6 pagi ya, saya juga terkejut dengan WhatsApp dari beliau ini. Nah, setelah saya buka, ternyata isi WhatsApp beliau begini. Selamat pagi kak, katanya, salam kenal, dengan saya Bram. Saya YouTuber pemula dan subscriber channel tutorial. Sorry kak, saya tadi lihat video kakak yang bahas masalah tutorial abal-abal, katanya. Kemudian saya langsung cek kontak kakak, untungnya kakak tampilin di info YouTube nomor kakak, katanya kan. Nah, kemudian dikirimnya ini cover ya, thumbnail saya ya, thumbnail video saya. Kemudian oh iya kak, katanya, saya sebetulnya korban trik abal-abal tersebut kak, katanya. Channel saya tidak hanya ditolak monet, tapi juga di-banned gara-gara saya lakuin seperti yang ada di pembahasan di video kakak yang itu, katanya kan. Nah, selanjutnya saya bingung kak, katanya, sudah banyak waktu dan biaya yang sudah saya korbankan untuk membuat channel itu, katanya kan, tetapi sekarang malah hilang dan saya nggak bisa pakai ID saya buat bikin channel lagi. Nah, sebelumnya juga terima kasih ya buat Mas Bram ya yang sudah bertanya kepada saya dan sudah bersedia menghubungi saya ya. Nah, kembali ke masalah yang sedang dihadapi Mas Bram ini ya, terkait channelnya sedang di-banned oleh pihak YouTube ya karena melakukan kesalahan, katanya mengikuti trik yang sering dibagikan oleh YouTuber lain ya, tutorial abal-abal, tutorial yang menganjurkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu ya, yang tidak seharusnya gitu kan. Nah, seharusnya kita sebagai YouTuber pemula ini harus betul-betul waspada ya terhadap channel yang akan kita kembangkan di YouTube. Ketika kita sudah berniat untuk mengembangkan channel kita di YouTube, sebaiknya kita harus betul-betul hati-hati dalam mencari sumber ataupun dalam mencari inspirasi kita untuk mengembangkan channel YouTube kita. Jangan sampai kita salah mengikuti trik, salah mengikuti langkah sehingga channel kita itu bukan berkembang tetapi malah berakibat channel kita itu di-banned gitu kan. Nah, kalau sudah di-banned seperti itu ya kan, seperti kejadian untuk Mas Bram ini ya, channelnya sudah di-banned. Nah, itu jadi mau gimana lagi gitu kan ya. Kalau saya perhatikan ya, Mas Bram ini channelnya ini sudah di-monet ya. Mas Bram ini sudah di-monet tetapi sekarang di-banned sehingga dia tidak bisa lagi memakai ID-nya karena beliau ini sudah terdaftar di AdSense ya sepertinya ya. Nah, teman-teman YouTuber pemula ya yang channelnya itu baru saja di-monet ataupun yang sudah bergabung dalam program partner YouTube ya, agar lebih baik berhati-hati ya, agar tidak melakukan hal-hal yang membuat channel kalian itu berbahaya ya. Nah, jadi lebih baik teman-teman itu pilih kira-kira tutorial-tutorial yang mana nih yang cocok untuk teman-teman pakai. Jadi teman-teman itu jangan hanya berfokus pada satu tutorial. Jadi teman-teman itu cari beberapa tutorial, kemudian analisa dulu seperti itu. Nah, kemudian setelah teman-teman analisa, kemudian teman-teman selanjutnya untuk putuskan kira-kira channel-channel mana yang layak untuk teman-teman jadikan sumber untuk mengembangkan channel YouTube teman-teman ya. Nah, jadi karena memang banyak sekali ya tutorial-tutorial yang beredar di YouTube itu yang menganjurkan kita itu ya, kalau memang kita tidak jeli malah akan membuat channel kita itu malah hancur seperti itu ya. Nah, jadi saya sarankan buat teman-teman YouTuber pemula lain ya, agar tidak terjadi seperti yang dialami oleh Mas Bram ini ya, channel di-banned gara-gara mengikuti trik-trik yang dianjurkan oleh tutorial-tutorial YouTube yang
tidak benar ya. Jadi usahakan teman-teman itu gunakan channelnya itu sesuai dengan pedoman yang telah dianjurkan oleh YouTube. Nah, ini sebagai pengetahuan buat teman-teman ya. Jika teman-teman itu belum tahu nih kira-kira pedoman YouTube itu apa aja sih, dan hal-hal apa saja yang dilarang oleh YouTube terhadap kita sebagai content creator atau sebagai YouTuber itu agar bisa mengembangkan channel kita dan bisa memonetisasi channel kita, dan itu bisa membuat channel kita itu aman ya kan. Nah, jadi teman-teman itu cukup ya cari di Google ya, ketikan bantuan YouTube ya. Nah, jadi misalkan teman-teman itu sudah masuk ke support Google ya. Nah, jadi di sini YouTube juga sudah membuat banyak sekali topik ya, topik bantuan yang mungkin itu nantinya bisa menjadi problem solving ataupun pemecah masalah untuk kita sebagai content creator. Nah, jadi berkaitan dengan Mas Bram tadi ya, bagaimana cara kita mengetahui pedoman komunitas agar kita tidak melakukan kesalahan dalam channel kita, sehingga nantinya kita akan mengalami masalah yang sama seperti yang dialami oleh Mas Bram tadi. Nah, jadi di sini kita bisa membaca ya di sini ya. Di sini ada dua nih terkait masalah program partner YouTube, kemudian menghasilkan uang, menerima pembayaran. Nah, di sini masalah-masalah terkait masalah channel yang sudah dimonetisasi ya, yang sudah bergabung dalam program partner YouTube ya. Nah, kemudian di sini sebagai YouTuber pemula yang mungkin belum banyak pengalaman, belum banyak mengetahui hal-hal yang menjadi pedoman YouTube dalam mengembangkan channel kita gitu kan. Nah, jadi sebagai YouTuber pemula yang channelnya mungkin belum dimonetisasi ataupun yang sudah dimonetisasi juga ya, kita wajib mematuhi kebijakan keamanan dan hak cipta pada channel kita. Nah, di sini ya YouTube juga sudah memberikan pilihan mengenai pedoman komunitas YouTube. Jadi kita sebagai YouTuber pemula itu harus banyak mempelajari gitu kan pedoman-pedoman yang sudah dibuat oleh YouTube untuk kita berkembang di channel kita ini ya. Nah, kemudian di sini kita bisa membaca pedoman komunitas YouTube. Saat menggunakan YouTube, Anda bergabung dengan komunitas orang di seluruh dunia. Pedoman di bawah ini membantu menjaga YouTube agar tetap menjadi platform yang asik dan menyenangkan bagi semua orang. Nah, jika melihat konten katanya yang menurut Anda melanggar pedoman ini, gunakan fitur pelaporan untuk mengirimkannya agar ditinjau oleh staf YouTube kami. Nah, jadi di sini ya teman-teman YouTuber pemula ya, ada hal-hal yang menurut YouTube bisa untuk dilaporkan ya, jika teman-teman YouTuber pemula melihat atau bahkan teman-teman sendiri yang melakukan tindakan-tindakan yang menjadi larangan YouTube pada channel teman-teman, sehingga walaupun tanpa ada yang melaporkan ya, video yang kita buat itu mengandung hal-hal yang sudah menjadi larangan oleh YouTube. Nah, otomatis YouTube akan dengan sendirinya akan melakukan penghapusan atau bahkan membanet channel kita. Jadi sangat hati-hati ya buat teman-teman YouTuber pemula ya. Kita harus memahami tindakan spam dan praktik penipuan yang kita lakukan, mungkin kan kemudian konten sensitif, kemudian konten kekerasan atau berbahaya, barang yang diatur oleh hukum, misinformasi dan lain-lainnya ya. Nah, di sini juga YouTube juga menjelaskan lebih detailnya kebijakan mengenai spam, praktik penipuan, dan scam. Kalau menurut saya untuk channel Mas Bram itu kenapa YouTube bisa membanet channelnya? Ya karena mungkin Mas Bram itu secara tidak sadar ataupun secara sadar ya tentu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kebijakan YouTube seperti ini. Mungkin ya kan Mas Bram itu membagikan video yang mengandung spam ya, nah atau juga mengandung thumbnail yang menyesatkan ataupun juga scam. Nah, inilah yang menjadi alasan YouTube untuk membanet channel kita. Jadi, kita sebagai YouTuber pemula itu wajib sekali mengetahui hal-hal apa saja yang dilarang oleh YouTube ya. Jadi, jika kita memang berniat ingin serius di YouTube, kita harus patuh dengan pedoman komunitas YouTube ini ya. Nah, teman-teman ya, jadi saya sarankan teman-teman sebelum memutuskan untuk membuat channel ataupun teman-teman yang sudah membuat channel itu harus banyak-banyak belajar ya. Banyak-banyak belajar tidak hanya dari tutorial-tutorial yang disampaikan oleh teman-teman YouTuber lain, teman-teman juga harus banyak membaca pedoman-pedoman apa yang sudah menjadi ketentuan dan kebijakan dari pihak YouTube ya. Teman-teman bisa cari di support google.com atau juga teman-teman bisa mengetikkan bantuan YouTube ya, seperti ini tadi ya, bantuan YouTube ya, kemudian nanti YouTube akan mengarahkan
pada halaman beranda seperti ini ya. Oke teman-teman, mungkin sebatas ini dulu ya informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Nah, buat teman-teman yang merasa informasi ini bermanfaat, teman-teman boleh like dan jangan lupa untuk tinggalkan komentarnya ya, agar saya tahu seberapa puas teman-teman itu terhadap video yang saya bagikan ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari tutorial. Terima kasih.